Bagaimana Kang Syauky melihat perubahan menteri ini? What do you see from sosok Menteri Purbaya ini, Kang? Dia nge-trigger production and demand gitu kan. Negara punya simpanan nih 450 triliun di Bank Indonesia. Dari 450 triliun, pindahin dong 200 triliunnya ke market. Kenapa Sri Mulyani gak kepikiran ini, Kang? Apakah Sri Mulyani dianggap gagal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di What's Next, podcast yang teman-teman nanti-nantikan. Hari ini saya kembali menjadi co-host, karena pembicara kita adalah Kang Syauky. Siap. Hari ini kita akan to the point saja sebetulnya. Kita lagi hot dengan isu Menteri Keuangan baru. Yang ceplas-ceplos itu katanya, Kang. Siap. Kita akan bicara pertama profilnya, tapi yang lebih menarik justru adalah inisiatif kebijakannya yang kemarin cukup viral di rapat DPR gitu ya. Beliau ingin menginjek 200 triliun ke bank-bank himbara gitu, mindahin duit. Tapi let's talk first from the reshuffle, Kang. Jadi Presiden Prabowo kemarin mereshuffle Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang begitu memorable buat banyak masyarakat Indonesia seperti itu ya. Diganti oleh sosok Menteri Purbaya Yudi Sadewa. Beliau background-nya adalah S1 Teknik Elektro ITB, kemudian S2 dan S3 memang ekonomis di Purdue University. Jadi background-nya sama-sama ekonom dengan Sri Mulyani, walaupun dia dari pengalamannya beliau banyak di lapangan juga, di Dana Reksa, terakhir di LPS. Bagaimana Kang Syauky melihat perubahan menteri ini gitu ya? Sebelum bicara kebijakan ya, what do you see from sosok Menteri Purbaya ini, Kang? Yang pertama mungkin yang harus kita lihat, teori ekonomi itu banyak dan gak ada yang benar dan gak ada yang salah sebetulnya. Artinya sampai sekarang kita ngomongin teori misalnya Keynesian gitu kan, atau neoklasikal dan yang lain sebagainya. Salah atau enggak? Bahkan teori pemerintahan pun ada yang suka free market kayak Amerika misalnya. Tapi ada juga yang suka seperti Eropa gitu, bahwa negara tuh big government, ada juga gitu. Mana yang benar? Ya, it's a matter of choice gitu kan, preference aja. Yang harus kita lihat adalah sebetulnya kan kondisi lingkungan. Purbaya sendiri kalau kita lihat, nggak tahu saya, I can be wrong, tapi selewat kayaknya Keynesian banget nih gitu kan. Keynesian tuh apa? Dia nge-trigger production and demand gitu kan. Bagaimana sirkulasi uang tuh harus beredar, karena transaksi itu adanya di sirkulasi uang gitu. Saya ngeliat ke situ, dan mungkin itulah yang perlu sekarang sebagai quick win bagi kondisi, karena sekarang daya beli turun, pengusaha nggak berani ekspansi, bahasanya orang-orang nahan duit, tapi why gitu kan, akhirnya ini deh quick win-nya. Selewat sih seperti itu. Apakah Sri Mulyani dianggap gagal? Ya nggak juga gitu. Kalau kita lihat sejarahnya, Sri Mulyani juga berhasil, dan dulu Budiono dari zaman era Pak SBY, Pak Jokowi ngebangun fondasi ekonomi kita dengan sangat hebat. Ini is just the right person for the right era aja sih kelihatannya. Semoga ya. Semoga. Fingers crossed Semoga. ya. Oke, kita langsung masuk ke polisinya. Jadi hari pertama dilantik beliau banyak digoreng nih karena gayanya yang belak-belakan gitu ya. Ada blunder anaknya viral. Tapi kita nggak bicara tentang itu. Hari ketiga kalau salah di DPR dia langsung cerita gagasannya gitu ya. Kalau nonton ada video potongan 24 menit itu cerita tuh dia. Storytellingnya menarik. Bagaimana dia sudah melihat krisis Indonesia dari zaman ke zaman, sudah 4 kali krisis kita bisa bertahan. Tapi salah satu yang saya ingat adalah dia bilang untuk mengenjot ekonomi ketika krisis itu tidak hanya urusan suku bunga, tapi juga jumlah uang yang beredar. Kata kunci itu yang dia angkat gitu kan. Dan yang ingin dia inisiasikan adalah, nih ada 200 triliun uang parkir di Bank Indonesia, yang sebetulnya salah satu cara menggenjot ekonomi kita hari ini adalah dengan memindahkan itu ke himbara sehingga uang bisa muter. Nah, bisa ceritakan nggak, Kang, dengan bahasa awan, what is his purpose? Jadi gini, pertama uang kas negara itu 450 triliun di Bank Indonesia, oke? Ya. Kayak teman-teman punya uang tabungan, cuman kan kalau negara nabungnya nggak akan di bank, akhirnya di Bank Indonesia. Negara punya simpanan nih, 450 triliun di Bank Indonesia. Terus dia bilang, kenapa ditaruh di Bank Indonesia? Sementara masyarakat ini perlu uang untuk berputar, likuiditas, ya kan? Buat belanja, infrastruktur lah, apa segala macam gitu kan. Akhirnya apa dia bilang, dari 450 triliun, pindahin dong 200 triliunnya ke market. Ada quote menarik dari Bernanke di buku Too Big to Fail. Bernanke ini dulu gubernur The Fed.
I spent my entire academic career studying the Great Depression. The Depression may have started because of a stock market crash, but what hit the general economy was a disruption of credit. Average citizens unable to borrow money to do anything, to buy a home, start a business, stock their shelves. Credit has the ability to build a modern economy, but lack of credit has the power to destroy it swiftly and absolutely. Jadi kredit itu punya kemampuan untuk menggerakkan ekonomi. Lack of credit bisa menghancurkan ekonomi. Jadi poinnya adalah itu yang ingin dibawa oleh Purbaya gitu kan. Dia ingin injek 200 triliun ini ke bank supaya bank ini kemudian bisa memberikan kredit gitu kan. Kemudian kan perdebatan berikutnya nanti dampaknya apa segala macam resiko. Tapi poinnya adalah kalau bank kayak gitu, kalau saya punya uang di rekening 10 juta, saya akan hati-hati betul spending. Kalau ada teman datang, Ki, saya pengen bisnis, bisa pinjam uang nggak? Saya bilang no. Atau minimal kalaupun saya mau minjemin uang, saya hati-hati betul. Ya. Tapi kalau saya di rekening punya 1 triliun, ada teman datang, Ki, saya mau bisnis dong, pinjam 100 juta. Oh ya, saya kasih 100 juta. Gitu kan? Kenapa? Mungkin aspek kehati-hatiannya bisa jadi akan saya turunkan. Gitu kan? Kenapa? Toh ada uangnya. Jadi, sehingga apa? Teman saya punya bisnis. Ketika teman saya punya bisnis, dia akan spending. Jadi ekonomi berputar. Itu yang diharapkan oleh Pak Purbaya sebetulnya kan gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, sebelum kita bicara tadi ya, kritik-kritiknya, resiko-resikonya, pertanyaan adalah, kenapa Sri Mulyani gak kepikiran ini kan? Apakah beliau punya ideologi, ya misalnya tight money policy gitu. Jadi, mengapa ada perbedaan? Tadi beda gaya. Kita harus lihat dulu misalnya, saya nggak tahu, nggak terlalu memperhatikan sebetulnya, karena saya juga bukan ekonomis ya. Tapi pada gini, kita harus melihat track record Sri Mulyani. Sri Mulyani luar biasa. Dulu di zaman Pak SBY, awal-awal menjabat 2004, Indonesia ini kredit ratingnya spekulatif. Junk bond lah. Jadi kalau kita ngisu obligasi negara, bunganya mahal dan nggak banyak yang tertarik juga, gitu kan. Tapi kemudian apa yang dilakukan oleh rezim Pak SBY waktu itu 2006 IMF dilunasin. Ya. Karena kenapa? Syarat kalau negara kita mau punya kredibilitas kredit, itu nggak boleh jadi pasiennya IMF. Jadi 2006 IMF lunas tuh. Ya. 2009 Pak Budiono jadi wapres, ini hebat sekali. Wapresnya teknokrat, bukan dari kalangan politician. Artinya modal politiknya kuat sekali waktu itu Pak SBY. 2011, for the first time in the history Indonesia, kita investment grade. Apa sih investment grade? Kita kalau pinjam uang ke bank, kira-kira ditolak atau diterima. Kalau kita yakin diterima, dengan pinjaman besar, oh ini orang ini investment grade. Kasarnya gitulah. Tapi kalau kita datang, ditolak kreditnya, KPR ditolak, gitu kan, mau mobil, pinjam mobil ditolak. Itu junk bond tuh. Nah, Pak SBY, Ibu Sri Mulyani berhasil membuat Indonesia dari yang tadinya KPR-nya itu nggak banyak yang tertarik. Kalaupun ada KPR, ya mungkin di bank yang berbunga mahal. Sekarang Indonesia bunganya murah nih, bisa pinjam uang dengan bunga murah. So that's what happened 2011. Itulah kenapa orang kan banyak yang mengkritik. Oh, zaman Pak SBY nggak bikin infrastruktur banyak. Oh, junk bond. Tapi kalau kita lihat, fondasi Pak Jokowi membangun infrastruktur, modalnya dari mana sih? Kalau kita lihat Pak Jokowi itu pinjam uang, the largest in the history. Dulu waktu Pak SBY lengser 2.500 triliun hutang Indonesia. Ya. Pak Jokowi lengser 9.000 triliun hutang Indonesia. Artinya berapa tuh? 5.000. Gede banget lah gitu kan. 7.000-an gitu. Triliun Pak Jokowi hutang. Tapi pertanyaan berikutnya gini. Kok Indonesia bisa sih pinjam uang 7.000 triliun? Gitu kan. Saya kalau mau beli rumah mewah juga mikir-mikir dulu. Ini bang approve nggak ya? Artinya Indonesia bisa pinjam uang ribuan triliun. Ada fondasi yang kuat, dan itu dibangun fondasinya kreditnya terbesar Ibu Sri Mulyani. Nah, filosofi perbankan ya sebetulnya mirip-mirip aja. Dia harus tiga hal lah intinya kan. Dia harus stable, kemudian dia harus predictable, dan harus kredibel, ya kan? Jadi dia harus stabil, terprediksi. Artinya stabil tapi nggak bisa diprediksi juga buat apa gitu kan. Dan harus kredibel, harus punya kredibilitas. Jadi mungkin pendekatan Ibu Sri Mulyani lebih konservatif. Lebih hati-hati. Karena Keynesian itu kan lebih agresif gitu kan. Oke, kebijakannya bagus tapi eksekusinya salah, inflasi bengkak. Gitu kan. Eksekusinya salah,
non-performing loan perbankan bengkak. Jadi sementara ada kredibilitas investor yang harus dijaga. Jadi Bu Sri Mulyani mungkin lebih hati-hati. Tapi ya yang namanya hati-hati mungkin juga akhirnya terhadap economic growth juga lebih I don't know. Tapi in general mungkin selewat saya lihat pendekatan Sri Mulyani dengan Pak Purbaya beda. Sebenarnya Pak Purbaya ini lebih agresif kan dia. Keynesian banget gitu. Iya, iya, iya. Nah, let's talk about the risk kan. Ya tadi kan, orang skeptical sekarang. Ya agresif, 200 triliun. Tapi, nah tapinya ini mari kita bahas. Ada dua yang saya dengar, misalnya yang kita amati, kritik-kritik ya, terutama dari para ekonom konservatif. Yang pertama adalah inflasi, duit mengalir banyak. Yang naik bukan growth-nya, tapi price-nya, harga barang yang naik gitu. Yang kedua adalah daya beli masyarakat. Jadi artinya ini kan beliau ini supply side driven banget ya. Oke, keluarin uang tadi. Analoginya punya uang lebih banyak, orang mau spending. Tapi yang men-challenge adalah ini kan asumsi. Tetap aja kalau uangnya banyak, tapi ekonomi masih lesu, daya beli masih turun, melemah, tetap orang tuh masih menge-hold uang gitu. Ada yang bilang katanya hari ini tuh sebenarnya orang-orang tuh bukan kekurangan uang, tapi karena daya beli melemah, orang nggak mau keluar spending gitu. Nah, gimana kita bisa menjauh kritik ini? Walaupun tetap harus kita mitigasi resikonya ya. Tapi satu, inflasi, dua, daya beli yang memang belum pulih semenjak pandemi. Sehingga dengan adanya injeksi uang pun, kita tidak tahu apakah ini akan menjadi growth yang diinginkan oleh Menteri Purbaya. Oke, yang pertama Indonesia ini gede banget. GDP kita ini ke-16 terbesar di dunia. Kita G20, ini negara yang besar. Artinya kalau kita negara yang besar, 200 triliun gede kecil. Besar kalau kita ngelihat nominal 200 triliun. Ya. Tapi dibandingkan dengan betapa besarnya Indonesia, itu kecil. Contoh, ada teori ekonomi itu M1, M2. M1 itu berapa uang cash yang beredar, M2 berapa money supply. Termasuk yang dalam bentuk deposito, tabungan di seluruh Indonesia. Hampir 10.000 triliun, 9.500 triliun uang cash yang beredar. Money supply disebutnya, M2 kalau cara teori ekonomi. Sekarang 200 triliun itu banyak. Tapi kalau kita lihat, itu kurang dari 2% dari total money supply yang ada di Indonesia. Artinya kasarnya, eksekusinya nggak smooth pun, dampak terhadap inflasinya mungkin nggak terlalu signifikan sebetulnya. Sekalipun eksekusinya tidak rapi. Tapi yang lebih menarik, kalau kita ngelihat kebijakan yang diumumin sama Menteri Keuangan, beliau sadar betul kok hal ini. Makanya beliau sampaikan apa? Satu, pagar-pagarnya udah dibuat tuh supaya memagari inflasi. Misal, gimana biar nggak inflasi? Dia harus di sektor produktif. Tidak boleh dipakai untuk beli obligasi, misalnya kan. Yang kedua, monitor aja customer price index-nya. CPI kita melonjak secara signifikan nggak? Customer price index, CPI. Yang ketiga, sektor-sektor yang dikasih lending, diinjek ini, make sure adalah sektor-sektor yang bisa menciptakan production. Multiplier effect yang kuat. Kenapa? Kalau multiplier efeknya kuat, daya beli akan naik. Contoh, kita lending. Lending kemana? Misalnya, ke rumah sakit. Jadilah rumah sakit. Rumah sakit sekali nyerap tenaga kerja, satu rumah sakit tipe C 500 orang. 500 orang punya pekerjaan. Berarti di situ nggak? Nggak. Beli apa? Beli obat. Ya kan? Pedagang obat, pedagang besar farmasi, datang. Di sekitar rumah sakit, kos-kosan hidup. Ya kan? Restoran-restoran hidup. Kan gitu. Kontrakan, perumahan. Itu multiplier. Itu multiplier. Orang jadi bisa nyekolahin anaknya. Itu multiplier. Nah, sekarang gimana caranya fokus, dikawal. Oke, ini sektor-sektornya ya yang harus dikasih lending. Itu pagernya. Berikutnya apa lagi? Ya 200 triliun, jangan langsung semua 200 triliun. Dibikin tranches, dibikin staging. Oh, sekarang kita disburse, kita cairin 50 triliun dulu ya, atau 30 triliun dulu, terus kemudian nanti kita kontrol ya. Itu kontrol. Berikutnya apa lagi yang bisa dikontrol? Misalnya, NPL monitor dong, Bang, jangan juga kemudian mentang-mentang punya uang banyak, asal nih lendingnya gitu kan. Non-performing loan tetap harus dikawal. Good corporate governance, komite kredit di perbankannya harus di-manage. Itulah kenapa yang dikasih lending adalah Himbara. BTN, kenapa? Mandiri, BRI, Bank BNI, dan BIC. Kenapa? Bisa dikontrol. Karena dia punya government kan. Jadi government bisa kontrol. Bunganya segini ya, berapa? 4% ya kan? 4%, bunganya segini. Sektornya harus ini dan yang lain. Bisa dikontrol. Mungkin kalau private nggak terlalu bisa dikontrol juga gitu. Jadi mungkin itu bagaimana kita mengontrol. Mungkin eksekusinya nggak sempurna lah. Kalau
Kalau mentor bisnis saya bilang kalau ketemu orang yang agresif dan pede dan kalau ngomong ceplos-ceplos, diskon katanya gitu. Diskon ya 30%, 50% omongannya di diskon. Oke, fine. Tapi meskipun di diskon, artinya the confidence is there. Kemarin ngelihat di DPR, ya ini bisa lah quick win kita bisa 6%, meskipun bukan 6% gede ya, 6,2%. Tapi katakanlah fail, kita diskon 5,5, 5,7%. Masih oke. Ya kan? Ya. Sambil inflasi bisa tetap kita kontrol juga gitu. Oke. Poin kedua tadi Kang, daya beli ini. Nah, gimana sih meyakinkan bahwa ya ekonomi ini akan membaik? Tadi betul nggak sih orang sekarang sebenarnya uangnya ada, tapi orang masih hold gitu karena ease of doing business lah, daya beli lah. Artinya maksudnya demand driven-nya tuh gimana nih gitu. Walaupun tadi kita ngobrol informal ya, ini kan quick win gitu ya. Ini tetap harus dibenahi gitu, tapi jangan sampai harus nunggu demand-nya ada dulu, nunggu ada belanja pemerintah dulu, ease of doing business-nya dibenerin, akhirnya kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. One thing for sure, kebijakan kalau public policy kan harus kolektif. Dia nggak bisa kayak satu solusi menyelesaikan segala permasalahan kayak gitu. Itulah makanya kenapa kalau negara yang mau bertransformasi, leadership itu harus kuat betul. Pernah ada naratif, ini agak sedikit keluar. Pernah ada naratif perdebatan tuh, mana yang bener nih, weak demokrasi atau strong dictatorship, gitu kan. Demokrasi tapi lemah atau mendingan diktator tapi kuat. Kenapa? Karena mengkonsolidasikan kekuatan, birokrasi, multi ministerial gitu kan, kemudian banyak departemen, banyak dirjen, untuk satu arah itu juga nggak gampang. Nah ini langsung relate pertanyaannya, apakah ini nggak menyelesaikan masalah 100%? No, nggak bisa satu kebijakan 200 triliun solve the whole economic problem. Tapi poinnya gini, mungkin ada benernya, daya beli melemah. That's true, kalau kita ngelihat middle income turun, tabungan juga ikut turun segala macam. Tapi kenapa sih sebetulnya yang harus kita lihat root cause-nya, kenapa middle income ini shrinking? Ya kan? Kenapa middle income ini shrinking? Karena manufacturing tutup. Indonesia itu manufacturing. Ekonomi kita tuh didorong kan manufaktur, kemudian pertambangan, agriculture. Pertambangan agriculture mungkin penyerapan tenaga kerjanya nggak gede, nggak seperti industri manufacturing. Dan inilah kan yang sebetulnya yang ingin didorong sama Menteri Keuangan yang baru. Bagaimana kita memberikan insentif, nge-inject untuk sektor-sektor tertentu mau hidup, gitu. Itu dulu. Kemudian yang kedua, karena ini juga quick win, nggak bisa stand alone. I agree, kalau nggak ada yang beli, buat apa? Kan gitu. Tapi kalau ada uangnya juga orang dipaksa untuk Take a risk for the opportunity. Yang namanya bisnis ya, ada resiko. Of course, ada resiko. Even kalau kita punya uang, nggak kita spending juga tetap ada resiko kan. Resiko inflasi, daya beli menurun, opportunity cost gitu kan, peluang yang hilang. Jadi risk is always there. Tinggal we choose. Kemudian berikutnya kalau saya lihat memang penting juga dibarengi dengan misalnya bansos. Ya enggak, ini juga penting. Jadi bansos ini akan mempercepat. Jadi dua sisi supply side, tapi demand side-nya juga harus di-support, di-trigger. Dan kalau saya lihat program MBG juga di luar kontroversi, I don't think it's perfect. And I think it's very expensive karena rasionya terhadap GDP terlalu besar nih kalau buat saya MBG ini. Too expensive. Tapi di luar besaran yang terlalu besar, menurut saya ini bagus. Misalnya gini, kalau kita spending ke infrastruktur, yang menikmati ya subkon infrastruktur, long term. Tapi kalau MBG ini short term. Yang kedua, skema MBG ini kan yayasan-yayasan, UMKM. Kebayang nggak pemerintah ngedisburse puluhan triliun lah untuk sekarang, langsung merata ke banyak daerah, dan yang menerima itu langsung UMKM. Dan itu lebih cepat multiplier efeknya dibandingkan dengan infrastruktur. Jadi infrastruktur itu very good in the long term, tapi di jangka pendek nggak kerasa. Sementara ini kalau kata Pak Purbaya kemarin demo besar-besaran itu kan concernnya perlu quick win yang langsung kerasa gitu. Saya pikir program-program kayak MBG, kemudian kalau ada bansos ya bansos, kemudian mungkin subsidi-subsidi supaya masyarakat nggak terlalu harus keluar untuk hal-hal yang dia bisa direalokasikan lah untuk yang belanjanya langsung dibandingkan bayar listrik, mendingan bayar ke pasar gitu kan, beli sayur di pasar seperti itu. Jadi subsidi, bansos, kemudian program MBG dan yang lain sebagainya dikombinasikan di supply side-nya. Jadi itu quick win. Kalau yang saya lihat ya dari programnya Pak Purbaya, karena sekarang Pak Prabowo tuh demand side banget kan orangnya kan gitu. Sementara supply side-nya belum ada, tiba-tiba Purbaya masuk melengkapi kebijakan itulah. Jadi optimis dengan Menteri Purbaya ini. Diskon lah, harus diskon juga tetap gitu kan. Harus diskon. Tapi I mean
ya karena gini, kita masyarakat ya, kita bukan policy maker, kita nggak pegang kebijakan. The only thing we can do is cautiously optimistic. Kita harus cautious, kita juga harus hati-hati. Pengusaha juga harus hati-hati dengan uang. Tapi harus tetap optimistic. That's the only thing we can do right now. Mungkin pertanyaan terakhir, Kang. Kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang inklusif ya. Beberapa podcast akan jawabannya cerita tentang growth hari ini katanya 5% masih ya. Selama ini ya kita masih ada growth lah. Tapi sebenarnya yang menikmatinya beda dengan dulu gitu ya. Middle class is shrinking gitu ya. Misalkan kemarin Aliansi Ekonomi Indonesia tuh 400 orang menandatangani menceritakan fakta di era sebelum 2019 itu growth sama-sama 5%, tapi rata-rata upah itu naiknya juga sama 5% gitu ya. Tapi saat ini growth-nya sama-sama 5% rata-rata, tapi upahnya itu naiknya 1 atau 2% gitu. Artinya kan ada ketimpangan nih yang merasakan kue ekonomi yang tumbuh ini hanya segelintir orang. Nah, how to make sure nih gitu. Oke, uang masuk nih doorstep gitu ya. Tadi udah sudah disinggung sih ya. Tapi bagaimana make sure agar pembangunannya tetap inklusif. Quick win 6% tercapai. Tapi yang menikmatinya banyak orang gitu. Gini, kita harus ngelihat Indonesia ini pertumbuhan ekonomi masih signifikan dari government spending, ya kan? Local production-nya juga nggak. Kalau kita lihat manufaktur juga nggak terlalu tumbuh signifikan, tapi government spending yang kuat banget. Investment juga. Jadi kalau kita lihat ya pertumbuhan ekonomi kita ditopang di mana government spending uang. Kita lihat dari Indonesia merdeka sampai Pak SBY lengser 2014, hutang Indonesia 2.500 triliun. Tadi udah kita mention. Pak Jokowi 10 tahun dari 2.500 triliun ke 9.000 triliun. Very significant utang Indonesia. Salah nggak? Nggak juga gitu. Waktu itu filosofinya kan kunci pembangunan ekonomi adalah infrastruktur. Tapi sekarang pertanyaannya infrastruktur tuh gede-gedean, bangun ribuan kilometer jalan. Siapa yang menikmatinya? Kontraktor, ya kan, BUMN, subkon gitu. Atau kalau misalnya pertambangan ya pertambangan kita meningkat produksinya, atau agriculture kita ya pengusaha sawit, pengusaha tambang, ya kan, mereka yang menikmatinya. Salah nggak? Tadi lagi kebijakan itu nothing is perfect. Saya lihat mungkin driven-nya terlalu long term driven juga. Pak Purbaya berkali-kali bilang, lihat Pak SBY, meskipun nggak ada pembangunan infrastruktur, tapi ekonomi tumbuh bahkan sampai 6%. Kalau kita ngelihat insentif memang Pak SBY di jangka pendek tinggi. Bansos, itu kenceng banget tuh zaman Pak SBY. Subsidi besar-besaran, sehingga memang ekonomi waktu itu tumbuh. Tapi kalau kita ngomongin long term, ya mungkin kesulitan juga untuk pinjam uang besar dengan bunga rendah gitu kan, karena waktu itu belum investment grade. Tapi fondasinya sangat kuat di era Pak SBY itu. Gitu. Nah, jadi ini yang kemudian harus kita lihat. Setiap rezim itu ada tantangannya masing-masing. Kita nggak bisa nggak head to head banget. Ya kan, Pak Jokowi udah investment grade. Pak SBY most of his rezim tuh kita not investment grade, nggak bisa head to head. Tapi hebat bisa growth 6% ekonomi dengan kondisi tidak investment grade gitu. Itu kan hebat banget. Artinya sekarang pertanyaannya kan kemana kita spending? Udah cukuplah infrastruktur dulu gitu kan. Kemarin ribuan triliun utang ke infrastruktur. Sekarang kita harus mungkin lebih balance. Production. Infrastruktur buat apa sih? Buat logistik. Sekarang apa yang mau dilogistikin? Kalau manufakturnya nggak ada, kan gitu. Gitu. Jadi sekarang yuk reindustrialisasi, disimplify, deregulasi, ya kan? Tapi sambil ingat quick win-nya juga. Yang tidak mampu, yang kelas menengah udah kehabisan bensin ini dibantuin minimal makan siangnya nggak usah dipikirin gitu kan. Itu kan filosofi Pak SBY. Bansos. Gitu, bansos, Koperasi Merah Putih gitu kan bisa. Apalagi Koperasi Merah Putih I'm not so confident juga sebetulnya. Tapi if it works, it's amazing. It's gonna be amazing if it works. Ya tinggal milih menterinya harus yang bagus juga gitu. Ini kan eksekutornya siapa gitu kan. Gitu. Kayak kurang lebih gitu lah. Jadi akan lebih inklusif tergantung government akan spendingnya di mana. And we need to make sure in the long run ekonomi nggak bergantung signifikan sama government spending. Gitu in the long run gitu kan. Karena negara-negara maju itu bukan dari government spending driven gitu loh. Tapi local economic driven. Kalau Ricardo Hausman bilang negara-negara yang maju itu bergantung pada ekspor. Semakin ekspornya banyak dan semakin ekspornya kompleks,
Artinya negara itu semakin maju. Jadi yang harus kita bangun adalah economic complexities kita gitu loh. Jadi kalau sekarang mostly ekspor kita apa sih? Tekstil, terus Sawit, sawit, batu bara. batu bara, gitu Iya, kan? udah. Udah. Kita harus ngebikin ekspor kita lebih diverse. Talent-talent kita harus lebih hebat lagi. Ya. Jadi kita harus ngasih insentif terhadap industri-industri yang eh, bernilai tinggi, gitu kan? Ya. Kenapa Apple nggak mau investasi ke Indonesia? Oke lah, regulasi memudahkan, pajak nyaman, Apple buka. Siapa yang mau kerja? Apple butuh 10.000 karyawan. Kata Apple, saya butuh 10.000 karyawan. Setengahnya harus PhD in engineering. Punya nggak kita 500.000 engineering? Iya. PhD in engineering. Nggak banyak gitu kan stok kita. Jadi ya pusing juga gitu kan. Akhirnya udah kita buka di Vietnam aja. Menurut OECD, peringkat STEM Indonesia peringkat ke-6 dari 8 negara ASEAN. Ada kita bawah banget nih. Iya. Gitu. Kita kalah sama Thailand, Brunei, Vietnam, Malaysia, Singapura gitu kan. Nah, jadi ya ini yang harus kita kejar lah. Tapi itu kan long game ya. Education is long game. Economic complexities is long game. Yang terdekat sekarang insentif terhadap production, kemudian consumption-nya juga harus dinaikin. Jadi saya juga nggak terlalu setuju kalau wah ini akan inflasi besar-besaran. Oke, 200 triliun is big, but Indonesia way bigger. Gitu. Ya, tapi menarik ya. Tadi artinya Menteri Keuangan jangan sampai cuma jadi kasir doang gitu ya, Kang ya. Justru dia yang harus shaping di kemana uang ini akan. Ini yang menarik ini. Jadi yang sekarang ini Menteri Keuangan itu dia ngedrive economic growth gitu. Sebelum-sebelumnya kan kasir lah kasarnya. Ya nggak gitu juga sih. Tapi ya kurang lebih begitulah. Kayak misalnya gini sekarang. Bayangkan ekonomi susah kemarin-kemarin itu kan. Challenging lah, baik itu globally maupun locally gitu. Ekonomi. Tapi kemudian target pajak naik. Siapa yang mau dipajakin berarti nih? Orang semua susah gitu kan. Tapi target pajak harus naik. Nah ini juga dibahas sama Pak Khotib Basri di TYI. The Yudo Institute. Di dalam pajak itu ada yang namanya orang yang ngurus pajak, namanya AR, account representative. Oke. Di kantor pajak yang kecil, namanya KPP Pratama, itu satu AR dari studi kita itu pegang 4.000 taxpayer gitu. Atau 150 perusahaan. Satu orang nih. Dia harus periksa tax file-nya. Mungkin nggak dia periksa? Nggak mungkin lah. Apa yang dia lakuin? Dia cari aja mungkin 100 taxpayer, ya kan, yang paling atas, ya. Atau perusahaan dari 150 dia cari aja 10. Jadi burden dari tax office di kantor kecil ini ditanggung oleh si 10 perusahaan atau 100 orang ini. Karena memang dia nggak punya kapasitas untuk periksa semua. Oke. Nah, apa yang terjadi? Perusahaan dengan melihat bahwa semakin mereka bayar pajak, semakin dia kasih data, semakin di-scrutinize, nggak ada insentif buat mereka to grow. Jadi kalau mereka sampai level tertentu, dia split. Gitu. Beliau bilang akhirnya sistem perpajakan kita kesulitan. Akhirnya yang dari 100 sampai 150 akun yang dikejar itu lagi diperes betul gitu kan sampai tetes terakhirnya gitu dicari. Ibarat katanya berburu hewan di kebun binatang katanya. Gitu. Tapi jadinya pengusaha pun nggak ada insentif untuk kemudian harus tumbuh besar karena capek deh saya kayak gitu kan. Tapi ini kan enggak. Dia bilang pengusaha harus, jadi pengusaha ini mitra sebenarnya bagi government gitu kan. Kalau pengusaha happy, growing, economic multiplier, pajak akan naik dengan sendirinya. Nah, Motong dikit Kang. Kata kunci Pak Purbaya juga dia bilang saatnya kembalikan lagi ke private led growth katanya. Ya betul, pemerintah driven, tapi melibatkan lebih yang private bisa juga harus gitu. Gimana tuh maksudnya Kang? Nggak, karena gini, saya tipe yang percaya negara maju jika sektor private-nya maju secara signifikan, gitu. Sehingga ini dan private itu mitra. Pemerintah nggak bisa stand alone berjuang ngejar pertumbuhan ekonomi, nggak bisa. Kita harus melihat private sector itu sebagai partners, sebagai mitra gitu. Nah, kalau kita dengar pengusaha-pengusaha keluhan itu datang misalnya ke kota tertentu. Masih banyak birokrat di kota-kota tersebut melihat pengusaha ini, lu mau buka bisnisnya di tempat gue ya, gitu kan? Lu berani berapa, gitu kan? Nggak bisa. Pengusaha datang ke sebuah kota, itu ngebuka lapangan pekerjaan, naikin PAD. Kita tuh on par, we are partners. Kita ini mitra. Kenapa? Kalau pengusaha maju, otomatis kok PAD naik, gitu. PAD-nya udah naik, employment
meningkat, Ya. ya kan? Pajak daerah Ya. otomatis naik gitu. Jadi sebetulnya itu yang harus dilihat. Mungkin pemerintah harus sabar dalam jangka pendek. Tapi kalau kita sektor private ini diberikan keleluasaan gitu kan untuk berbisnis, fair, cengli gitu kan. Akhirnya kan sekarang gini, karena nggak jelas, karena kalau gue lagi sih yang kena gitu kan. Akhirnya kan sekarang banyak tuh bawah meja lah, Iya. apalah segala macam. Meskipun sekarang KPK dan Kejaksaan agresif banget ya. Ya. But still the numbers is we never know gitu Ya. kan. It's a Ya. lot gitu. Nah, ini yang kemudian menurutku that's why private sector itu harus dikembalikan lagi. Kenapa? At the end of the day, kenapa investor asing mau masuk ke Indonesia sih? Trust. Trust. Sekarang if local people-nya aja don't trust, the government can make them feel comfortable. Ya. Kalau pengusaha lokal aja nggak nyaman sama regulatornya, apalagi asing mau berinvestasi di Indonesia. Kata orang asing, oh yang orang dalamnya aja nggak nyaman kok, apalagi saya yang nggak kenal gitu kan. Gitu. Tapi kalau orang lokalnya nyaman dengan regulasi, sistem perpajakan, segala macam dari government, insentifnya menarik, kepastian hukumnya kuat, konsisten, gitu kan, investor asing mau. Minimal kalaupun investor asing belum tertarik, pengusaha-pengusaha lokal ini yang akan ngundang investor asing buat masuk. Gitu. When they trust. Jadi growth harus dikembalikan lagi ke private sector. Government itu memberikan insentif-insentif tadi 200 triliun. Oke, so private sector production. Silakan bermain. Silakan berproduksi gitu Ya, kan. dengan koridor-koridor tadi itu. Oh, koridornya harus kuat. Koridornya harus kuat. Makanya tadi inisiatifnya bagus, tapi eksekusinya kan harus tetap dikawal juga gitu. Dan jangan juga terlalu agresif. Dalam artian terlalu agresif tuh kayak harus dicek juga lah rasionya gitu kan. MBG is good. Di podcast sebelumnya kan Kang Yorga sangat mengadvokasi Percaya. MBG gitu. MBG ini bagus gitu kan. Tapi kalau eksekusinya terlalu besar, sekian persen dari GDP misalnya Sayang. gitu kan, ya we have something else gitu. Nggak ada satu policy for all gitu loh. Kita harus multiple policy dikepung bareng-bareng. Ya. Jadi apa tadi istilahnya? Cautious optimist. Cautious optimistic. Cautious optimist. Jadi dengan Menkyu baru ini Kang, pertanyaan terakhir, bisa quick 6%. Ya. Are you optimist? 6% ya, optimis lah, optimis. Ya harus optimis Harus dong. optimis toh. I mean, kita rakyat. Satu-satunya pilihan kita adalah optimis, tapi kemudian kita juga harus Cautious tadi. cautious, harus be critical, menyuarakan dengan konstruktif tentunya kepada pemerintah. Dan pemerintah juga harus willing to listen. Nah, pemerintah juga harus mau mendengarkan, harus decisive. Dan yang terpenting sih eksekusi ya. I mean, setiap kebijakan, kalau kita buka buku-buku Harvard, Business Review lah, whatsoever, inisiatif itu satu hal, tapi eksekusi itu another thing. Jadi program yang bagus tanpa eksekutor yang bagus juga buat apa gitu. Jadi ini kita juga harus hati-hati, eksekutornya siapa nih gitu kan. Apalagi untuk program-program prioritas pemerintah, ya nggak sih. Kemarin demand side dikejar banget, sekarang supply side-nya ya, production yang harus digenjot. Kang Syokey Robani, terima kasih banyak. Nuhun Kang Yarga. Kita jumpa lagi di What's Next berikutnya. Thank you.